Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan HMJ News 2022 bersama HMPS Perbankan Syariah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irwanda Kaurestiawati dari Divisi Penelitian HMPS Perbankan Syariah. HMJ News kali ini kami akan membahas salah satu jenis lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, yakni Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa disebut dengan BMT. Saat ini kami diberi kesempatan untuk mewawancarai salah satu BMT yang ada di Tulungagung, yakni BMT Istiqomah yang berlokasi di Jalan Dahlia 8, Karangrejo, Tulungagung. Selanjutnya silahkan untuk disimak video kali ini. Sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Baitul Mal wa Tanwil. Mungkin lembaga ini merupakan lembaga yang biasa dikenal oleh mereka yang banyak berkecimpung di bidang keuangan syariah. Akan tetapi tidak ada salahnya kita juga mengenal kembali lembaga Baitul Mal wa Tanwil ini. Baitul Mal wa Tanwil atau yang sering disebut dengan BMT merupakan suatu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kecil dan pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka. Selain kegiatan tersebut, BMT juga dapat memberikan jalan dana-dana untuk keperluan zakat, infak, dan sedekah, lalu menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai aturan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Kinasi dari Divisi Penelitian HMPS Perbankan Syariah UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Tujuan saya ke sini mau mewawancarai Bapak mengenai BMT yang ada di Karangrejo ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa namanya? Saya Arif Jawahari, kebetulan di sini sebagai manajer di BMT Istiqomah. Oh iya, BMT Istiqomah ini seperti apa Pak? Gambarannya secara umum. Secara umum BMT ini tidak ada bedanya dengan BMT yang lain, tapi bagi kita sebetulnya adalah ikhtiar yang awalnya memang dari teman-teman mutakharid pesantren yang kemudian kita mencoba untuk menggabungkan dengan beberapa teman yang mungkin dari fak ekonomi yang bukan background dari pesantren. Kemudian kita membangun sebuah lembaga ini yang tujuannya sebetulnya sederhana. Bagaimana kita mencoba untuk membangun perekonomian secara jamaah. Jadi jamaah yang mahdoh, yang sholat itu sudah terbentuk. Bagaimana kemudian kita mengikhtiarkan untuk membentuk jamaah ekonomi untuk penguatan di umat Islam khususnya, dan khusus kepada masyarakat yang kebetulan berada di pedesaan di Karangrejo ini. Untuk peminat yang bertransaksi di BMT ini apakah cukup banyak juga Pak? Kalau peminat, alhamdulillah bisa dibilang walaupun BMT ini bersinggungan ya, bersebelahan dengan lembaga-lembaga yang lain, sudah ada ikatan emosional. Jadi alhamdulillah kita mengalami peningkatan untuk pelayanan fasilitas baik itu tabungan ataupun pembiayaan. Kalau manajemen karyawan di sini itu seperti apa Pak? Kalau manajemen karyawan kita memang agak beda dengan yang lain ya. Kalau yang lain itu mungkin menerapkan sistem target per individu, tapi kita tidak. Sebab kita mencoba untuk bagaimana suka duka itu dirasakan bersama. Jadi tetap saya sebagai koordinator, bagaimana kalau terjadi masalah itu merupakan masalah kita bersama juga, sehingga kalau memang itu nanti keberhasilan ada pada tim, ya tim yang merasakannya. Ini yang kemudian tujuan utamanya adalah jangan sampai terjadi sentimen ya
pribadi seolah-olah yang satu berhasil mendapatkan bonus, yang satunya tidak. Jadi tetap kalau misalnya bonus ya bonus kebersamaan. Itu yang alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak pernah ada dari karyawan resign karena mungkin ketidakpuasan dari manajemen yang kita lakukan. Oh, seperti itu, Iya. Pak. Kalau ciri khas yang ada di BMT, jadi kayak BMT di sini itu apakah hal apa yang membedakan BMT Karangrejo ini dengan yang lainnya? Ya. Kalau yang membedakan yang pertama jelas kita mencoba untuk punya ciri khas. Nah, ciri khas kita diantaranya adalah bagaimana nasabah atau anggota itu bisa kerasan di sini. Kerasan itu dalam arti tidak ada batasan yang sebetulnya itu juga terlalu menyulitkan kita, tapi ya itu ciri khas kita. Jadi misalnya kalau di lembaga-lembaga lain, kalau pembiayaan itu dengan usia maksimal sekian tidak diterima, kita enggak, tetap kita terima. Begitu juga pembiayaan di sini, tabungan di sini. Iya. Lah, sehingga terjadi ikatan yang kuat, yang kalau kita boleh cerita ya, agak lain itu anggota atau nasabah itu kadang-kadang datang di sini itu transaksinya hanya 5-10 menit maksimal. Iya. Tapi dia bisa berjam-jam di sini ya. Untuk bercerita apapun. Nah, ini yang kemudian menjadi ciri khas terutama yang di front office itu di kasir, bahwa kasir itu tidak hanya sekedar pandai untuk menghitung uang, tapi bagaimana kasir itu juga pandai untuk menerima curhatan dari nasabah atau anggota itu. Kemudian yang lainnya, kalau di Tulungagung bisa dikatakan BMT Sekoma ini adalah BMT yang karyawannya lebih banyak dari pesantren daripada BMT yang lain. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya kita mencoba untuk mengaktualkan ilmu-ilmu yang di pesantren, terutama di bab-bab muamalah, bagaimana itu kemudian diaktualkan di dalam akad atau konsep ekonomi secara real atau nyata. Terus kemudian ciri khas yang lainnya adalah kita memang mencoba untuk menyamakan persepsi di antara karyawan bahwa tidak ada pembeda antara pimpinan dengan anak buah atau pimpinan dengan bawahan. Sebab bagi saya sebetulnya sama dengan mereka. Saya hanya dipercaya saja, dan kapanpun juga terjadi hal yang sama, saya akan dituntut untuk meninggalkan jabatan ini. Dan kita berusaha untuk punya etikat yang sama, bahwa maju dan mundurnya lembaga ini bukan terletak di pimpinan, tapi terletak pada kita bersama. Maka kalau kita melihat dari berbagai macam lembaga-lembaga lain yang naudzubillah mengalami sampai dengan bubar ya, itu kalau kita potret dari sisi kasuistis, itu sebetulnya karena apa? Bukan faktor eksternal, tapi faktor internal, faktor yang ada di dalam ini, terutama faktor kejujuran. Nah, ini yang mencoba untuk kita tanamkan, bahwa kita bekerja itu juga bagian atau rukun daripada ibadah. Maka jangan sampai kemudian kita bekerja ini menimbulkan dosa. Iya. Itu dampaknya juga akan pada keluarga kita, karena gaji itu juga akan dimakan oleh keluarga yang ada di rumah. Gitu. Oh ya, jadi di BMT Karangrejo ini selalu mengutamakan kebersamaan, Iya. kejujuran dalam bekerja. Iya. Ngomong-ngomong, dari tadi udah ngomong mengenai BMT. Saya mau tanya Pak, BMT ini berdirinya itu tahun berapa Pak? BMT ini berdiri tahun 2002. Ya, 2002 itu kita masih ngontrak. Kebetulan yang kita kontrak itu sekarang jadi manajer unit di pelosok kandang sana. Yang pada saat itu kita masih ingat karyawan itu tidak digaji. Jadi dari rumah itu mereka membawa makan sendiri, kemudian ya niatnya lillahi ta'ala ya. Kemudian selang kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah kita bisa membeli tanah ini, kemudian membangunnya juga, dan kemudian selang 17 tahun kemudian kita juga bisa membangun kantor unit yang ada di pelosok kandang.
Jadi itu tadi, sampai saat ini BMT itu tidak pernah pasang brosur, pasang iklan, atau teman-teman yang ada di marketing itu sampai dengan door to door tidak pernah. Jadi kita meyakini magnet di lembaga ini adalah dari kita. Cerminan mereka datang itu dari kita, dari saya, dari teman-teman yang lain. Oleh karena itu, teman-teman yang ada di sini ini ya kebetulan juga punya posisi masing-masing di masyarakatnya. Jadi di dunia sosial mereka punya itu. Itu yang kemudian menjadi marketing bagi BMT ini untuk tetap mereka itu mau datang tanpa harus kita ngoyo ya gitu. Oh iya, jadi teman-teman itu tadi merupakan informasi mengenai BMT dari Bapak manajernya langsung. Terima kasih Bapak atas seputar pertanyaan dan jawaban yang sudah Bapak berikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rai Bapak seputar tentang pembiayaan syariah di BMT Istiqomah ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Heru Sunarko. Oh. Bapak itu kedudukannya di sini sebagai apa, Pak? Account officer. Oh, okay. Ya. Terus apa saja produk pembiayaan yang ada di BMT Istiqomah ini, Pak? Produk pembiayaan. Iya. Kalau produk pembiayaan cuma satu. Kami menggunakan murabahah saja. Lainnya tidak ada. Boleh dijelaskan sedikit, Pak? Apa itu Produk murabahah? pembiayaannya itu. Ya. Murabahah itu kan sama dengan jual beli ya. Ya, setahu kamu kan seperti itu kan. Nah, Iya. Jadi begini. Katakanlah ada klien datang ke sini ya, membutuhkan dana seperti itu. Jadi BMT itu bertindak sebagai penjual. Ya. Dan si klien tadi berpihak sebagai pembeli seperti itu ya. Jadi apa yang dibutuhkan barang tadi kita harus bisa melayani ya, asalkan barangnya itu bisa kita carikan seperti itu. Tapi begini prakteknya untuk di BMT Istiqomah kan, kalau murabahah itu kan ada rukunnya ya. Rukun jual beli kan ada penjual, pembeli, tempat seperti itu kan, terus ada barang dan ijab kabul seperti itu ya. Nah, kalau di BMT Istiqomah seperti ini, prakteknya seperti ini ya. Jadi nasabah itu datang ke sini ya, membutuhkan dana untuk pembelian sebuah barang, katakanlah pasir, pasir untuk material, untuk bangun rumah, katakanlah untuk pupuk untuk pertanian. Jadi BMT itu tidak serta-merta mencarikan barangnya, tapi si nasabah tadi, pembeli tadi itu disuruh mencari sendiri, saja gitu. Indah gini loh, itu disuruh untuk mencari sendiri. Jadi itu pembeliannya itu yang harus pembelian yang diwakilkan, istilahnya seperti itu loh ya. Jadi misalnya gini, aku butuh pasir Pak ya, yo boleh. Terus berapa rit? 2 rit. Nah, golek ODW, lek mau golek mang ya wis tak wakil ning awakmu ya. Jadi barang mang dikon golekne dhewe ya. Jadi tak karepe diwakilne dhewe, diwakilne nasabahnya gitu, maksudnya paham ya. Jadi iki butuh dana kan 5 juta katakanlah, dia butuh dana 5 juta ya, terus dana iki engko tukokno pasir ya. Jadi kita wakil ning awakmu, tapi keuntungannya engko dihitung bersama-sama, kita sepakati di awal. Nah katakanlah 2 rit tadi harganya 5 juta, terus sama BMT dijual menjadi 6 juta. Nah, jadi harga pokoknya itu 5 juta, terus tambahnya kan 1 juta, ya marginnya kan 1 juta, jadi 6 juta. Harga pokok 5 juta, dijual ke nasabahnya jadi 6 juta, jadi marginnya kan 1 juta. Nah, tapi barang itu tuh kok tak delegasikan ke kamu, tak pakai ini kamu belanja dewi. Tapi hitungannya kita itu di depan dulu.
Jadi istilahnya itu kita menggunakan murabah bil wakalah. Pernah dengar enggak? Pernah. Nah, murabah bil wakalah itu kan akad jual beli yang diwakilkan atau didelegasikan seperti itu. Ya, gambarnya seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Bagaimana cara panjenengan untuk mengenalkan produk-produk BMT Istiqomah ke masyarakat? Bagaimana kita mengenalkan Iya. produk Istiqomah ke masyarakat? Masyarakat. Kalau itu berbicaranya itu ke sejarahnya dulu itu. Kalau dulu itu kan apa ya? Kita memang awal-awal berdiri kan 2002, 2003 itu kan kita masih susah ya. Masih susah untuk mencari klien atau mencari nasabah. Utamanya nasabah yang untuk nasabah simpanan. Kalau untuk nasabah pembiayaan itu relatif lebih mudah. Bagi saya dulu relatif lebih mudah karena apa? Dulu itu orang nabung itu kurang percaya Sama BMT. iya sama BMT karena apa? Kita baru berdiri, kantornya pun juga karena masih sewa seperti itu. Ya, karyawan pun dulu masih terbatas sekali, terus tempatnya pun juga masih nyewa karena yes pokoknya awal berdirinya seperti itulah. Jadi kan masyarakat belum begitu mengenal. Tapi untuk pembiayaan orang pinjam itu lebih besar itu daripada orang menyimpan. Orang menyimpan kan ragu-ragu tuh. Iya. Aku harus nabung di BMT tapi kok BMT kok kantornya elek seperti itu kan. Iya, masih ragu. Ya masih ragu kalau orang pinjam kan butuh kan oleh duit Oke. seperti itu kan. Iya. Nah itu loh ya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, dulu kan saya di marketing ya. Iya. Jadi kita untuk mengenalkan produk BMT Istiqomah itu awalnya dulu kalau saya sama teman-teman itu, aku sebagai marketing itu kan kita harus banyak apa ya? Harus banyak mengikuti kegiatan event-event di masyarakat seperti kegiatan Hari Besar Nasional, Hari Besar Islam seperti itu. Kita masuk di dalamnya seperti itu. Nah, kita di situ nanti ngasih door prize seperti itu. Nah, ngasih door prize, saya lomba Agustusan seperti itu, terus Hari Besar Islam santunan anak yatim. Kita nanti pas acara kita apa ya ngasih sambutan. Kita jelaskan apa sih BMT itu, perannya BMT itu untuk masyarakat itu apa sih, dan seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti event-event di masyarakat dulu, otomatis BMT yang dikenal seperti itu kan. Kita kan ngasih sambutan seperti itu kan. Nanti ada doorpress tabungan seperti itu. Nah, itu kira berjalan lebih kurang 6 tahun seperti itu ya. Kita kalau ada event pasang umbul-umbul, kita kasih sponsorship. Akhirnya alhamdulillah kita jalan. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah kita sekarang sudah tidak begitu tidak begitu mengikuti event-event seperti itu. Ya ada kalanya datang ke sini itu panitia apa datang ke sini bikin proposal terus minta bantuan ya kita bantu seperti itu. Tapi kita tidak maksimal di situ. Tapi kan sekarang kan kita sudah dikenal masyarakat. Selain itu selain itu untuk melakukan produk pembiayaan murabah itu kita kan apa istilahnya kita menggunakan marketing mix seperti itu ya. Apa marketing mix itu? Pernah dengar? Belum pernah dengar. Marketing mix itu istilahnya itu gepok tular. Ya, gepok tular. Gepok tular itu begini. Kan katakanlah ini si A ini pembiayaan di BMT ya. Flat. Ya. Katakan pembiayaan terus dia itu melakukan pembiayaan terus lunas. Terus tetangganya ada yang minta tolong. Aku butuh dana. Enak ini golek nang nggon, sampean roh ngerti nggone. Tak dudui nggone ning BMT ya. Seperti itu. Rata-rata seperti itu sekarang. Dengar dari tangganya. Nah, dari mulut ke mulut itu loh. Iya. Dari marketing itu dari mulut ke mulut gitu loh ya. Jadi kita ndak pasang brosur ya. Jadi ya kita selain itu kan juga ada jaringan seperti itu. Kita juga ada orang NU di sini ya. Manajernya pun juga orang-orang di sini kan orang-orang terpandang juga orang berpengaruh ya orang apa ya ikut ormas juga iya jadi kan jaringan itu tetap terjaga seperti itu ya. Kalau kemudian seperti itu. Terus masalah apa saja yang sering dihadapi oleh BMT Istiqomah ini Istiqomah terkait kegiatan operasional atau hubungan dengan nasabah? Coba diulangi. Hal-hal apa yang
masalah apa saja yang sering dihadapi oleh PMT Istiqomah terkait kegiatan operasional atau hubungan dengan nasabah? Hubungan dengan nasabah itu pernah terjadi masalah apa gitu Pak? Ya, kalau hubungan dengan nasabah itu pada umumnya itu yang melakukan pembiayaan. Ya, pembiayaan yang biasanya ada masalah itu pembiayaan yang bermasalah, atau katakanlah kredit macet seperti itu banyak sering terjadi seperti itu. Katakanlah nasabah sering nunggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan seperti itu. Kita kan harus sering kontak, ya, kadang di WA, terus ditelepon, terus dikunjungi seperti itu ya. Itu paling sering seperti itu. Gitu lah. Kayak terus untuk nasabah yang baru itu kan kalau ada pengajuan nasabah baru kan ada survei semacam itu. Terus ada persyaratan administrasi seperti foto KTP, KK, jaminan seperti itu ya. Itu kan kadang-kadang KK itu tidak dilampirkan. Ya akhirnya nasabah itu kan istilahnya kan kurang memperhatikan atau gimana gitu. Tapi yang paling sering itu nasabah yang sering terjadi konflik itu ya nasabah pembiayaan itu. Macet-macet gitu ya Pak? Iya. Tapi tetap itu teratasi seperti itu ya. Jadi yang paling sering itu loh ya. Baik, terima kasih banyak Bapak udah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya Pak ya. Iya. Terima kasih. Selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Masuro dari Divisi Penelitian Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maksud kedatangan saya di sini untuk mewawancarai Bapak seputar pembiayaan syariah PMT Istiqomah. Apakah Bapak berkenan? Selamat pagi, insya Allah kita berkenan untuk membantu kegiatan adik-adik mahasiswa. Terima kasih Bapak, mohon maaf dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Mugiono. Kalau boleh tahu lagi kedudukan Bapak di sini itu sebagai apa Pak? Sebagai AO ya. Ya. Apa saja produk pembiayaan yang ada di PMT Istiqomah ini Pak? Ya, bisa kita jelaskan. Produk pembiayaan di PMT Istiqomah itu yang kita lakukan itu ada 2. Yang pertama adalah perdulasan. Ya. Yang kedua pembiayaan murabah. Ya, bisa kita jelaskan. Yang perdulasan ini adalah pembiayaan kebaikan ya, kebajikan ya. Kan BMT ini kan Baitul Mal wal Tamil, di mana tempat harta mal, harta dari infak, zakat, sedekah, dan harta tamil yang bisa dikelola. Nah, dari mal inilah kita mengeluarkan produk pembiayaan namanya perdulasan, di mana produk pembiayaan perdulasan ini tidak ada bagi hasilnya. Ini bisa digunakan untuk mereka-mereka yang baru saja memulai usaha, untuk keperluan pendidikan, orang sakit atau dan lain-lain, yang intinya untuk kegiatan kebajikan. Yang kedua dari Baitul Tamil tadi, kita ada simpanan dari anggota, terus dan yang lain-lainnya. Ini kita salurkan melalui pembiayaan murabah. Itu ya. Terus kalau boleh tahu juga, kalau yang diminati oleh nasabah itu paling sering pembiayaan yang mana Pak? Karena di sini kita itu ada 2 ya. Ini tentunya kalau untuk pembiayaan perdulasan kan sudah ada ketentuan seperti itu tadi. Tentu mereka akhirnya memilih untuk pembiayaan murabah. Nah, pembiayaan murabah ini kan bisa digunakan untuk bermacam-macam ya. Bisa untuk kegiatan konsumtif, investasi, atau bahkan yang lainnya. Nah, kalau yang di sini ini malah ada beberapa pilihan, bukan pembiayaannya tapi cara bayarnya. Nah, dari murabah ini ada beberapa cara bayar yang ada di kita, itu BBA, itu dimana mereka setiap bulan memberikan angsuran bagi hasil dengan pokoknya. Ada yang namanya Murab Plus, itu hanya memberikan bagi hasil. Terus dalam sesuai perjanjian jatuh temponya, pokoknya dibayar. Ada yang ketiga namanya Murab Murni, itu tidak ada transaksi dan itu dibayar sekaligus bagi hasil dan pokoknya pada waktu jatuh tempo. Nah, jadi malah
banyak peminatnya di sini. Jadi nanti ya di cara pembayarannya tadi itu. Terus bagaimana cara panjenengan untuk mengenalkan produk-produk BMT Istiqomah ini ke masyarakat? Nah, ini memang sesuatu yang agak sulit juga ya, karena kita menggunakan sistem syariah yang tentunya di masyarakat umum ini kan belum banyak yang tahu. Jadi kita harus memperkenalkan ini. Yang kita lakukan dulu ini ya dari tokoh ke tokoh, ada kegiatan-kegiatan keagamaan kita sampaikan terkait dengan BMT Istiqomah yang menggunakan prinsip syariah itu. Jadi dari tokoh ke tokoh, dari rumah ke rumah, dan kita tidak pernah lelah untuk memperkenalkan itu. Sekaligus ada di beberapa momen kita juga ikut dalam sponsorship. Jadi ada kesempatan kita untuk menyampaikan tentang perbankan syariah ini kepada masyarakat. Terus masalah apa saja yang sering dihadapi oleh BMT Istiqomah ini terkait kegiatan operasional atau hubungan dengan nasabah? Nah, ini yang sering kita hadapi. Permasalahan utamanya adalah tentang pengenalan itu dulu. Yang tadi saya sampaikan prinsipnya. Kan prinsip syariah dengan perbankan konvensional ini kan ada perbedaan yang jauh. Dimana kalau di kita ada bagi hasil, nanti di perbankan konvensional bunga. Nah, ini kita akan menjelaskan juga lah. Ada transaksi yang sangat signifikan yang mendasar. Ya. Kalau di perbankan syariah ini kan transaksinya barang. Di bank konvensional adalah uang. Nah, bagaimana kita menyampaikan ini kepada nasabah dan terkait dengan prosesnya, akhirnya hasil akhir itu kan ada di akad. Nah, di surat perjanjian itu, nah, akhirnya akad yang kita pakai di sini adalah akad jual beli. Jadi kita sampaikan kepada nasabah menggunakan ini untuk apa? Kan untuk beli pupuk gitu ya. Oke, akhirnya nasabah meminta BMT Istiqomah untuk beli pupuk dalam jangka sekian bulan, memberikan keuntungan kepada BMT seperti apa. Jadi proses-proses ini yang perlu kita jelaskan, kita sampaikan kepada nasabah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering terjadi itu kalau terjadi permasalahan bila terjadi kemacetan, ada NPL ya. Jadi kita akan lebih berhati-hati lagi karena kita bukan bank konvensional yang di sana mungkin mengenal ada denda atau apa. Kita kan tidak. Jadi kita lebih sering kepada pendekatan. Kita biasanya masuk ke dalam kegiatan usaha nasabah ini, ada permasalahan apa, bagaimana kita bisa membantu dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu yang terjadi di lapangan ini kan akan kompleks. Karena permasalahan setiap nasabah dengan nasabah yang lainnya itu tentu berbeda. Taruhlah pinjamannya sama-sama 5 jutanya. Terus waktunya sama, sistemnya juga sama BBA gitu yang ngangsus 10 bulan. Tapi kendalanya kan tidak sama. Jadi bagaimana kita bisa menyelami permasalahan yang ada di setiap nasabah di sana dan kita ikut membantu permasalahan itu biar nanti pembiayaan yang ada di kita itu bisa selesai. Itu permasalahan. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk saya wawancarai. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat ya Pak ya. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya untuk adik-adik mahasiswa. Dan bila dalam penyampaian saya tadi ada kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak, kami hanya bisa memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas waktunya ya. Saya di sini izin perkenalan dulu. Saya Nur Alifah Fadila dari Divisi Penelitian Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah UIN Tulungagung. Jadi di sini tujuan saya wawancara Ibu mengenai BMT Istiqomah ini. Sebelum saya wawancari, boleh perkenalan dulu Ibunya? Ya, nama saya Ibu Eva Dianawati, alamat Jati Karangrejo Tulungagung. Ya. Kalau boleh tahu pekerjaannya? Ibu rumah. Iya. Pertama, Ibu mengetahui BMT Istiqomah ini dari mana? Dari adiknya suami. Kan dulu pernah kerja di sini juga. Oh, kerja di sini. Jadi, apa yang membuat Ibu tertarik memilih BMT Istiqomah?
menjadi nasabah di sini? Apa ya? Kalau dari pengetahuan saya sih lain dari bank-bank yang lain. Iya. Mulai dari apa ya, bunga atau gimana gitu kan, nggak sama ya, nggak sama. Iya. Awal mulanya itu kok bisa ke sini, menabung di sini itu bagaimana ceritanya? Ya ini aja mbak, respect aja, mau nabung gitu aja. Nabung ya Bu ya. Sudah berapa lama menabung di sini? Berapa lama ya Bu ya? Dari tahun berapa? Lupa sih. Sudah lama ya. Pokoknya sudah lama. Sangat membantu perekonomian Ibu ya menabung di sini itu. Iya. Terus bagaimana pelayanannya di BMT Istiqomah ini? Sangat baik, ramah juga. Setiap hari tak Ibu di menabung di sini? Apa setiap bulan atau bagaimana? Ya enggak mbak, tergantung momennya. Kalau pas ada kelebihan uang ya Nabung ya. Enggak ya. Selama menabung di sini ada kendala atau enggak ada ya? Menurut Ibu kelebihannya menabung di sini itu apa? Menabung di BMT Istiqomah. Enak, terus jam kerjanya itu kan kalau bank yang lain kan hari Sabtu libur. Kalau sini kan enggak. Terus enggak begitu antri juga. Iya. Yang terakhir, kritik atau saran untuk BMT, Ibu? Menurut saya enggak ada sih mbak. Enggak ada ya? Iya. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Semoga bisa menjadi pengalaman buat kita semua dan masyarakat. Terima kasih. Baik, itu tadi merupakan hasil wawancara kami dengan pihak manajer, front office, dan juga nasabah yang ada di BMT Istiqomah. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BMT Istiqomah menyediakan produk pembiayaan dan juga produk simpanan. Utamanya produk pembiayaan yang dapat digunakan masyarakat untuk memulai bisnisnya. Sehingga keberadaan BMT Istiqomah ini sangat bermanfaat untuk membangun kondisi perekonomian masyarakat. Sekian HMJ News kali ini. Semoga video ini dapat memberikan banyak pengetahuan kepada kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.